Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Heri Van Olten. Seperti biasa, saya ajak teman-teman untuk membantu channel ini biar lebih berkembang dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberi manfaat untuk kalian semua di bidang peternakan ya teman-teman. Oke. Nah, di tema kali ini saya akan membahas dan akan menjelaskan salah satu pertanyaan dari subscriber saya yang kemarin menanyakan sesuatu tentang ukuran dari kandang untuk pembesaran ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pastinya ini akan saya juga kemarin juga sudah saya jawab lewat kolom komentar, tapi lebih jelasnya ini akan saya jelaskan kembali di konten kali ini. Dan ini pertanyaan yang pasti ya yang ditunggu-tunggu oleh para peternak pemula atau yang mau belajar ternak entok ini ya teman-teman. Jadi simak baik-baik, jangan di skip, tonton video ini sampai selesai biar teman-teman itu paham. Yang mau terjun di bidang peternakan pastinya harus belajar dulu, harus tahu dulu ya, ukuran kandang berapa dan cara-cara untuk merawat entok yang baik dan benar agar kalian semua dapat beternak dengan lancar tanpa gangguan dan tanpa kendala apapun ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan ini beliau ini bertanya ya, untuk entok pembesaran 100 ekor kira-kira ukuran 4x4 itu cukup enggak ya? Beliau ini bertanya seperti itu. Dan saya belum menjelaskan, saya cuma tanya kandang panggung atau kandang tanah ya, seperti itu ya. Nah, untuk kandang tanah kan seperti ini ya. Nah, di bawah ini contohnya ini adalah kandang tanah, dan salah satunya ini saya buat contoh ya, hanya buat contoh saja. Kalau untuk itu kita sebut juga kandang panggung bisa, untuk kandang box juga bisa. Nah, itu kita sebut saja itu kandang panggung ya. Jadi itu kandang panggung yang di atas, dan yang di bawah itu kandang tanah. Nah, kalau ukuran 4x4 itu sama ya, kayak saya anggap kandang panggung itu ukuran 4 meter kali 4 meter, dan kandang tanah ukuran 4 meter kali 4 meter. Tapi itu sangat gunanya juga, fungsinya juga berbeda ya. Dan kalau untuk kandang tanah ukuran kapasitas 100 ekor untuk pembesaran itu saya nyatakan tidak cukup. Nah, kalau kandang panggung itu cukup walaupun ukurannya sama. Nah, itu ada alasannya ya teman-teman, bukan saya asal ya. Walaupun ukurannya sama, kandang panggung sama kandang tanah ukuran sama, tapi ada bedanya. Jadi kalau untuk pembesaran 100 ekor di tanah itu tidak bagus ya, karena kapasitas terlalu padat. Mungkin di umur 1 bulan masihlah cukup, masih bisa. Tapi kalau sudah di atas 1 bulan, pastinya untuk pembesaran kan butuh berbulan-bulan. Nah, dari ukuran 4 meter kali 4 meter itu pastinya kotoran menumpuk di lokasi yang sama. Jadi ukuran 4 meter kali 4 meter kotoran di situ berbulan-bulan, apalagi kandangnya agak becek ya, agak lembab, pastinya itu mengandung penyakit. Nah, bakteri-bakteri yang terkandung dari kotoran-kotoran, amoniak yang naik dan memuai pastinya akan menyebabkan entok meri untuk pembesaran kita pastinya akan pada sakit ya dari bakteri-bakteri tersebut. Nah, itu makanya saya bilang itu tidak sesuai, karena kurang lebar. Dari kalau untuk kapasitas 100 ekor itu perlu membutuhkan lebih dari itu ya, kurang lebih 4 meter kali 10 meter mungkinan sudah cukup, karena kita mau jangka panjang ya. Kalau untuk ukuran dari 0 sampai 1 bulan masih cukup, tapi kalau untuk kedepannya kemungkinan kotoran masih terlalu menumpuk di lokasi yang sama, jadi tidak bisa menyebar, hanya ukuran 4 meter kali 4 meter.
Nah, itu alasannya tidak bagus, kurang lebarnya ukuran 4 meter kali 4 meter kalau di tanah. Beda lagi kalau di ukuran kandang panggung, ya saya contohkan seperti inilah. Nah, ini saya anggap ukurannya sama 4 meter kali 4 meter, tapi ukuran 4 meter itu saya anggap cukup. Nah, mungkin teman-teman yang nonton video ini bertanya, lah kok ukurannya sama, tapi kenapa kok di tanah nggak bisa kurang lebar, tapi kalau di kandang panggung itu kok bisa? Alasannya seperti ini ya, yang saya jelaskan tadi, di tanah alasannya seperti itu. Nah, kalau yang panggung, untuk yang panggung ukuran 4 kali 4 kalau saya anggap cukup, itu kan entok pembesaran itu kita butuh daging ya. Kita butuh daging, jadi mereka bergerak itu otomatis harus dibatasi. Nah, kemudian untuk kandang panggung, walaupun ukurannya agak kurang lebar, tapi kotoran kan langsung turun ke dalam tanah. Pastinya turun langsung ke tanah, jadi tidak ada kotoran-kotoran yang di atas. Jadi nggak masalah, walaupun kandang kurang lebar tapi kotoran tidak menumpuk di situ, pastinya jatuh ke bawah. Walaupun amonia memuai, pasti dari jarak tanah sama lantai untuk kandang panggung kan ada jarak ya, jadi masih aman. Walaupun 4 kali 4 diisi 100 ekor entok, jadi nggak masalah, karena tetap insya Allah sehat, karena kotoran kan langsung ke bawah, jadi mereka pun hangat dan tidak jatuh ke bawah. Dan kemungkinan yang di panggung sama yang di kandang panggung, yang di kandang tanah lebih cepat besar di kandang panggung, karena aktivitas mereka terbatas ya, jarang bergerak. Kita contohkan saja ya sama ayam petelur lah. Ayam petelur merah itu kan dia tidak dianjurkan untuk sering bergerak, makanya disolusikan memakai kandang baterai. Jadi kandang baterai itu mereka makan, duduk, tidur, bertelur, terus makan, berdiri, duduk, bertelur, seperti itu yang dilakukan, jarang sekali bergerak. Jadi mereka akan banyak menyerap protein yang dimakan ya. Jadi seperti itu alasannya untuk alasan kandang panggung dan kandang tanah. Walaupun ukuran sama tapi beda. Lebih kalau untuk tanah 4 kali 4 kapasitas 100 ekor itu tidak cukup, kurang lebar. Tapi kalau kandang panggung 4 kali 4 itu sudah cukup. Ya, itu penjelasannya ya. Untuk yang bertanya kemarin, ini saya jelaskan mungkin lebih lengkap, dan semoga saja bermanfaat dan bisa dimengerti oleh yang bertanya ini. Dan untuk teman-teman semua dapat memahami video kali ini, walaupun singkat tapi semoga sedikit-sedikit membantu teman-teman biar bermanfaat, biar kita bisa berkembang bersama dengan ternak entok ini ya teman-teman. Nah, seperti itu mungkin penjelasan kali ini, karena ini sudah waktunya hampir maghrib. Nah, saya cukupi dulu video kali ini. Semoga teman-teman semua bisa sukses dalam peternakan entok ini dan bisa berkembang dan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar, karena kalau kita bisa belajar tentang budidaya entok ini dengan benar dan baik dan benar, pastinya kita akan mendapatkan untung yang berlimpah ya. Nah, saya doakan semoga teman-teman semua sukses di bidang peternakan. Nah, saya akhiri video kali ini. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.